Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih untuk karya kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Sehingga kami boleh menghadap Engkau pagi hari ini dalam panggilan suci kudus-Mu. Kami boleh menghadap tata hadirat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan bertanggung jawab dengan baik. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, di dalam minggu ini ya kita boleh memasuki minggu akhir daripada bulan September. Dan satu anugerah Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan hari ini. Dan secara khusus hari ini kita mau bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu dengan judul masih dalam rangka reformasi. Dan ini adalah bagian terakhir, yaitu reformasi gaya hidup. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama kita mau buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Surat Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Surat Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri janganlah lagi ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, kita yang merenungkan, dan lebih-lebih lagi kita yang melakukan firman dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita kembali ya flashback dengan minggu-minggu sebelumnya, di dalam rangkaian kita tema daripada bulan ini adalah bagaimana reformasi itu bisa kita hidupi di dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, makanya izinkan saya untuk saya meringkas beberapa tema waktu lalu yang kita bahas. Ada 5 sola yang kita bahas, yaitu sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, soli Deo gloria. Dan di dalam perenungan itu Bapak Saudara, itu bukan hanya sekedar kita mengikuti jadwal ibadah.
Itu bukan hanya sekedar ketika kita beribadah ya itu jadwal. Bukan. Tetapi dalam rangkaian itu menjadi pendorong bagi kita. Menjadi pendorong bagi pribadi kita. Agar kita mengalami perubahan hidup. Yang dari sebelumnya yang penuh dengan dosa. Dan terus berlanjut memiliki hidup yang berkenan di hadapan Allah. Nah itu tujuannya. Dan satu yang menarik Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan gereja reform. Ada satu istilah yang disampaikan oleh penerus daripada tokoh-tokoh reformator, baik Martin Luther, John Calvin, dan rekan-rekan sekaliannya. Ada satu istilah kata yang di dalam bahasanya itu Jodicus van Lodenstein. Dia merenungkan betapa reformasi gereja mula-mula waktu lalu itu boleh terjadi. Dan itu bukan hanya sekedar yang namanya perubahan tata gereja, bukan hanya sekedar perubahan yang namanya gerakan, tetapi justru di dalam perenungannya dia mau menyatakan bahwa Ecclesia Reformata Semper Reformanda et Secundum Verbundei itu menunjukkan bahwa gereja yang telah direformasi adalah gereja yang harus terus-menerus diperbaharui berdasarkan firman Allah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Reformasi itu tidak hanya berhenti ketika gerakan-gerakan Kristen itu terbangun dan berbeda dengan gerakan lain, ya sekedar itu aja. Bukan seperti itu. Tetapi reformasi itu menjadi sebuah gaya hidup bagi orang-orang percaya. Dan tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya apa? Dan tentunya tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang terus setiap hari berkenaan dengan aspek kehidupan kita. Di dalam setiap berbagai konteks kehidupan kita. Jadi reformasi atau transformasi perubahan gaya hidup dari yang sejatinya penuh dengan dosa menuju hidup yang dibaharui, tolak ukurnya adalah firman Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara kita didorong, kita diajak untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena itu menjadi tolak ukur daripada kehidupan kita di mata Tuhan. Sehingga ini menjadi bagian yang penting yang menjadi highlight kita untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita memahami bahwa reformasi diri pribadi adalah merupakan sebuah proses untuk kita menjalani perubahan hidup dari yang sejatinya berdosa kepada hidup yang mau serupa Kristus. Dan itu perlu menanggalkan yang namanya manusia lama. Karena itu Paulus dengan gencar di dalam surat-suratnya menuliskan di dalam perikop secara khusus dalam bagian firman Tuhan kita hari ini dikasih tema manusia baru. Nah, ketika kita memahami akan hal itu, makanya kita kembali flashback sedikit aja tentang bagaimana proses daripada membangun gaya hidup serupa Kristus. Ya, ada 3. Yang pertama itu proses meninggalkan manusia lama. Daripada kita itu reformasi yang melibatkan menolak akan kebiasaan lama yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang seperti manusia lama itu yang pastinya masuk ke dalam kebinasaan. Tetapi di dalam reformasi ini kita menanggalkan manusia lama. Ini adalah langkah awal daripada kita memasuki kehidupan yang baru. Nah ini proses langkah-langkahnya. Itu hanya saya mengingatkan kembali. Dan yang kedua adalah bagaimana pembaharuan roh dan pikiran. Jadi ketika kita mau menanggalkan manusia lama, tentu ada pembaharuan yang paling mendasar daripada aspek daripada roh kita dan juga pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah mengenakan manusia baru. Nah di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, yang mau saya ajak kita untuk sama-sama memfokuskan pada bagian yang ketiga ini, di mana kita membangun sebuah gaya hidup serupa Kristus, yaitu mengenakan manusia baru seperti yang Paulus katakan kepada jemaat-jemaat di Efesus. Karena reformasi diri atau perubahan yang harus kita bangun dalam diri kita itu melibatkan adanya komitmen.
Komitmen apa? Yaitu mengenakan manusia baru, yaitu diciptakan dalam kebenaran, dalam kekudusan. Jadi standarnya adalah kebenaran dan kekudusan. Di sini menjadi satu gejolak bagi orang-orang percaya hari ini. Karena tantangan besar bukan pada menanggalkan manusia lama, bukan pada sekedar perubahan aspek daripada pikiran, hanya tahu kalau ini yang benar dan ini yang salah. Tetapi bukan hanya sampai di situ, tetapi harus mengenakan manusia baru, yaitu hidup serupa Kristus itu. Dan itu yang menjadi peperangan rohani. Karena itu Paulus dalam surat-suratnya dia mengatakan bahwa hari ini kita sebagai orang-orang Kristen bukan lagi berperang bertumpah darah, perang. Tetapi justru peperangan kita dalam bentuk rohani. Karena itu menjadi satu bagian yang harus kita benar-benar warning dalam diri kita. Karena ini menjadi satu bagian mendasar sebagai citra kita, anak-anak Allah, begitu. Dan berikutnya, kita juga kembali mau diajak untuk sama-sama ada dua gaya hidup yang perlu kita hidupi di dalam hidup kita, agar kita mengalami transformasi gaya hidup yang sejatinya kita penuh dengan keegoisan, yang sejatinya kita penuh dengan keakuan, yang sejatinya hidup kita hanya mau menghidupi dosa dalam berbagai sikap hidup. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa dasar pertama gaya hidup reformasi itu adalah kasih. Apakah kasih itu hanya sekedar kita diubahkan dalam aspek kognitif? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Justru karena itu Paulus mendorong kita, kenakan manusia baru itu. Bagaimana kita menghidup kasih. Kasih sebagai dasar daripada segala sesuatu. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam ayatnya 25, ayatnya yang ke-29, 31, 32. Nah, di situ Paulus secara pribadi dia mau menekankan bagaimana menghidupi kasih itu dalam hidup hari-hari. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu ini kasih dan kita terima kasih daripada Tuhan, tetapi kita harus melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Mau enak atau tidak enak rasanya bagi kita yang bergumul dengan kedagingan itu, harus itu dilakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, terutama di dalam hubungan kita dengan sesama kita. Jadi kasih itu harus kita aplikasikan di dalam hidup kita hari lepas hari kepada sesama kita. Nah, Paulus mendorong jemaat Efesus untuk mereka meninggalkan segala bentuk kebencian, segala bentuk kemarahan, kepahitan, fitnah, menggantinya dengan sebuah sikap yang berbanding terbalik, yaitu sikap ramah, pengampunan, dan kebaikan. Dan memang di dalam gereja Efesus saat itu juga penuh gejolak demikian, Bapak Ibu Saudara. Mereka bergumul untuk mengenakan manusia baru itu. Mereka dalam jemaat penuh saling serang menyerang. Mereka mengalami sebuah traumatik di mana adanya pertikaian yang membuat mereka benci dan bahkan sampai mengakar di dalam gereja itu. Sehingga Paulus dengan tegas menegaskan kepada mereka, kalian harus tanggalkan manusia lama itu dan kenakan manusia baru. Dan ini menjadi satu bagian yang penting juga di dalam hidup kita, gereja kita, komunitas kita. Bagaimana kasih itu bukan hanya sekedar label orang Kristen, hanya dicap di dalam KTP kita Kristen, tetapi kasih nggak ada di dalam hidup kita. Itu menjadi sebuah tamparan besar bagi setiap orang percaya hari ini, bagi kita yang masih penuh di dalam keegoisan diri dan penuh dalam akar kebencian. Karena akar daripada adalah kebencian itu adalah dosa yang sangat kuat gitu. Sehingga itu bisa menjadi sarana iblis untuk memecah belahkan orang-orang percaya. Karena itu gaya hidup ini yang harus kita tanggalkan, Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita diajak sama-sama untuk menghidupi kasih itu. Itu dasar yang pertama sebagai gaya hidup kita. Apakah itu sulit dan tidak bisa dilakukan? Itu sangat-sangat bisa dilakukan. Dan membutuhkan sebuah komitmen yang besar, Bapak Saudara.
Karena itu dalam bagian-bagian sebelum kita juga belajar tentang penyerahan total, menyerahkan hidup dalam diri kita, merendahkan diri untuk masuk dalam tuntunan Tuhan, sehingga kita bisa melangkah dan membagikan kasih itu kepada sesama. Dan itu bagian yang memang proses panjang, Bapak Ibu Saudara. Karena itu tadi dikatakan oleh Judokus bahwa reformasi bukan hanya sekedar gerakan itu terbentuk baru, tapi reformasi itu adalah sebuah dinamika yang terus harus dilakukan oleh orang percaya. Karena tantangannya adalah hari ini melawan iblis yang setiap hari itu siap-siap mengaung dan menerkam kita sehingga kita jatuh dalam dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di sini saya memberikan dua hal, yaitu kasih dalam konteks ini memang bukan sekedar pengetahuan kognitif aja ya, tetapi di sini adalah kasih yang bentuknya itu aktif. Ada aksi yang harus dilakukan. Jadi yang mengekspresikan citra diri orang percaya itu dalam tindakan nyata. Seperti berbicara dengan, contohnya yang Paulus sampaikan ya, berbicara dengan kejujuran, membangun sesama dengan kata-kata yang baik, mengampuni orang lain. Jadi kalau di dalam komunitas jemaat Efesus ada satu di antara jemaatnya yang di dalam pandangannya itu bertingkah laku kurang baik, di dalam bagian itulah sama setiap kita masing-masing komunitas saling mengingatkan, saling menegur dan juga memberikan masukan. Itu adalah sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa itu adalah kasih. Tapi yang cenderung terjadi di dalam gereja zaman ini, bahkan di dalam jemaat Efesus, mereka cenderung untuk menghakimi. Mereka cenderung untuk menanamkan bahwa orang ini bersalah. Dan itu menjadi kebencian yang mendalam di dalam gereja. Sehingga gereja itu tidak sehat. Paulus tekankan itu. Tinggalkan itu. Dan hidupi dalam kehidupan kejujuran. Bangun sesama dengan kata-kata yang baik. Karena penghakiman itu hanya milik Tuhan. Yang boleh menghakimi itu hanya Tuhan. Kita boleh menasehati, memberikan masukan. Dan itu adalah bentuk kasih, Bapak Ibu Saudara. Itu yang Paulus dorong untuk jemaat di Efesus lakukan. Dan itu juga yang boleh kita lakukan dalam hidup kita hari ini. Dan yang kemudian, juga kasih itu sebagai dasar dari segala sesuatu. Jadi identiknya memang kasih itu sebagai gaya hidup kita. Dan dia memanggil, Kristus sendiri telah menghidupinya. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih Kristus, penuh dengan pengampunan dan kebaikan. Kasih ini bukan hanya perasaan. Jadi bukan hanya apa yang kita rasakan, bukan hanya sekedar kita terima terus, tetapi kita pun melakukan, kita memberikan begitu. Sehingga kasih ini bukan hanya sekedar perasaan, tetapi tindakan konkret yang terlihat dalam tutur kata yang membangun ya. Di dalam juga kita menghindari adanya kata dusta gitu ya. Di dalam sikap yang penuh kasih terhadap sesama. Bahkan ketika terjadi konflik atau kesalahan, bagaimana kita menyikapi konflik itu, bukan cenderung untuk menghakimi, kau salah. Tetapi bagaimana ketika ada konflik di dalam satu komunitas, rangkul, berikan kasih itu. Karena memang itu bagian daripada panggilan kita, identik kita sebagai seorang Kristen. Kasihi sesamamu. Dan itu panggilan Paulus yang begitu tegas kepada jemaat Efesus, yang menegaskan mereka karena mereka memang penuh dalam realita hidup bergereja yang sulit juga. Bapak Saudara, dan ini bagian berikutnya juga kita diajak melihat bahwa gaya hidup yang terreformasi identik dengan kebaikan, pengampunan. Jadi kasih itu komplit dengan pengampunan. Kasih itu komplit dengan sebuah tindakan nyata kebaikan. Jadi seorang Kristen yang menghidupi kasih, seorang Kristen yang menghidupi kasih, tentu dia pasti akan menunjukkan sikap kelembutan. Dia akan menunjukkan sikap
Dia mau mengampuni. Dia juga mau menunjukkan kemurahan hati, merendahkan diri, merendahkan hati, enggak tinggi gitu ketika di dalam suatu kondisi tiba-tiba dia mau aku menonjol begitu. Tidak, tetapi dia merendahkan hatinya. Dia penuh dengan kemurahan. Ini mengubah cara setiap orang ya untuk bisa terreformasi. Ya, ini adalah satu contoh yang Paulus sampaikan, menolak untuk balas dendam atau kepahitan itu dibuang. Jadi ketika kita marah hari ini, udah besok jangan diingat lagi. Karena kita tahu bahwa kasih itu mau mengampuni begitu. Nah, pertikaian, di dalam pertikaian apa masalahnya dan bagaimana solusinya. Itu yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus, dan juga di sini ada rekonsiliasi, saling mengampuni. Jadi karena masalah, karena problem, setiap pertikaian itu bukan hanya salah satu orang, tetapi kedua belah pihak itu sama-sama salah. Karena itu perlu rekonsiliasi. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Gaya hidup yang reformasi gaya hidup ya, tentu selalu diidentikan dengan kasih. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat lagi lebih banyak contoh-contohnya ada di pasal 5. Di situ bagaimana hidup sebagai anak-anak terang itu memberikan contoh-contoh. Apa aja kasih yang real yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Dan apa aja yang harus tidak dilakukan. Paulus selalu sampaikan itu ketika dia sampaikan, ini yang kamu harus lakukan. Dia selalu berikan juga, kamu tidak boleh lakukan ini juga. Sehingga itu menolong kita untuk kita benar-benar memahami arti kasih. Dan bukan hanya sekedar tahu, mengerti, tetapi juga melakukan. Dan itu bagian yang sangat-sangat mendasar di dalam kehidupan kita, dalam berkomunitas, baik di dalam keluarga, bahkan di dalam komunitas kita bergereja. Bapak Ibu Saudara, saya teringat satu kisah yang diceritakan waktu ada sebuah khotbah, ya. Jadi ada seorang supir gereja, dan dia memang bukan dari kita. Dia di dalam melayani menjadi supir gereja di dalam sebuah gereja. Dia adalah orang yang keras dan fanatik gitu. Dia menganggap, memframing bahwa orang-orang Kristen itu kafir gitu istilahnya ya. Tapi di dalam perjalanannya waktu dia kaget, Saudara. Karena ketika ada satu momen ya, ini kesaksian yang diceritakan dalam sebuah firman Tuhan yang dibawakan hamba Tuhan. Jadi dia dalam satu momen dia ditanya, kamu sudah jadi orang percaya? Ya Pak, katanya. Boleh enggak kamu cerita biar saya mendengar gitu. Wah, panjang Pak ceritanya Pak, katanya. Enggak apa-apa, saya bisa mengerti untuk hal ini gitu. Dia cerita. Jadi ketika saat itu Bapak, saya bawa mobil nyupir, bawa pemuda untuk cari tempat rekreasi. Jadi istilahnya survei lah ya, survei rekreasi bersama dengan rekan-rekan pengurus pemuda. Dia pergi bersama dengan mereka. Dan momen ini bagi dia langka. Momen ini bagi dia langka karena ketika mereka selesai untuk mencari tempat dan akhirnya mau pulang, mereka udah kesiangan kan, mau makan dulu. Dan ketika dia mau makan bersama-sama dengan mereka, dia tidak mau, dia menolak. Karena selama ini belum pernah ada orang yang memperlakukan dia begitu. Belum ada setiap dalam pekerjaan dia sebelumnya menjadi supir pribadi orang, menjadi supir di kantor, dia belum pernah ketika dia masuk di dalam satu gereja melayani, bawa nyupir mobil gereja dan bawa pemuda untuk survei. Pemuda bilang begini, Pak, ayo Pak makan sama-sama dengan kami di warung. Oh enggak apa-apa Mas, katanya. Saya udah makan tadi. Loh, kata pemudanya bilang, dari mana sudah makan? Orang sama-sama dengan kami dari tadi. Ya, dia mengelak lah, ngeles karena dia memang dia dah di framing nggak baik gitu dengan orang Kristen. Akhirnya dia dibujuk dan akhirnya dibawa sama ketua pemuda. Ayo Pak, bareng dengan saya. Gitu. Akhirnya dia ikut. Dan di dalam makan bersama, dia mendapatkan satu hal yang berbeda begitu.
Jadi ketika Bapak datang, pemuda-pemuda itu langsung duduk dekat Bapak itu, ajak ngobrol, ajak cerita apa aja, gimana bekerja selama ini itu. Dan akhirnya itu menjadi bagian yang tidak pernah dia dapatkan sebelumnya begitu. Sehingga berkesan baginya. Dan yang kedua juga dia cerita, ada satu momen lagi Pak, ada satu momen lagi katanya. Dia bilang, jadi waktu itu hamba Tuhan tempat saya pelayanan katanya. Karena memang posisi saya waktu itu dalam kesulitan, punya masalah besar sampai barang-barang harus dijual, motor saya jual, jadi untuk kendaraan pergi ke gereja sulit katanya. Akhirnya dia jual semua dan dia untuk pergi ke gereja harus nge-grab atau bawa minta antar sama orang begitu, dan itu menjadi kesulitan dia. Akhirnya Pak Pendeta yang tahu keadaannya itu memang pada dia dengar kalau Pak Pendeta ini mau jual motor gitu, mau jual motornya, dan dia tanyalah, Pak Pendeta, jadikah mau jual motor gitu? Saya boleh ndak beli ambil supaya bisa bawa pergi pulang kalau kerja gitu, kerja di gereja gitu, pulang pergi enak gitu katanya, ndak lagi diantar, ndak lagi minta tolong orang gitu katanya. Dia berharap penuh kepada Pak Gembala, dan memang dia bilang, gaji saya kecil tapi Pak boleh ndak saya nyicil gitu katanya. Oh, Pak Pendeta bilang, ya nanti saya coba bicarakan dulu sama semua, sama istri gitu, sama ibu katanya itu. Jadi singkat cerita, beberapa waktu yang berapa hari kemudian lah, minggu depannya dia tanya lagi, gimana Pak Pendeta, semu izinkankah gitu katanya. Terus Pak Pendeta menjawab dengan halus, dia bilang, oh motornya nggak jadi dijual ya Pak katanya gitu. Langsung tertunduk, dia sedih. Ya dia istilahnya ya wah kecewa gitu. Tapi di dalam sedihnya dia ngomong, oh apa karena gaji saya kecil ya Pak katanya. Terus bapaknya langsung pegang pundaknya. Dia bilang begini, Pak, motornya memang tidak jadi kami jual, tapi kami kasih buat Bapak, untuk Bapak bisa pakai kerja. Dan itu menjadi bagian yang di luar nalar dia. Ekspektasi dia berubah seketika. Karena memang ya sejatinya orang pada umumnya tentunya dia tidak mau rugi kan. Dan apalagi di dalam kehidupan setiap orang-orang dalam komunitasnya, dia tidak akan menemukan orang yang begini begitu. Tapi dia temukan itu di dalam komunitas orang percaya ketika dia kerja. Dan akhirnya dia memutuskan untuk percaya. Bukan karena bapak tadi, pemuda tadi suruh dia masuk Kristen, enggak. Bukan karena Pak Gembala, kamu masuk Kristen dulu baru aku kasih, enggak. Tetapi karena dia sendiri merasakan kasih itu di dalam kehidupannya. Dan itu mengubahkan dia. Bukan hanya kepada orang yang non percaya, tetapi pada sesama kita, komunitas kita orang Kristen. Kita harus membagikan kasih itu. Kadangkala bisa kita membagikan kasih itu di dalam posisi yang tidak enak. Tetapi Tuhan mau kita terus kerjakan, tanggalkan ego kita, manusia lama kita, kenakan kasih itu. Ketika kita hendak marah yang tinggi, kita merasa kita nggak dianggap, nggak dihargai, Tuhan katakan, tetap kasihi dia. Gitu. Tuhan aja maha pengasih. Tuhan aja maha pengasih. Dia telah menghidupi kasih itu. Dan dia mengampuni setiap kita. Dan bahkan mengorbankan nyawanya. Dengan narasi yang begitu spektakuler. Yang dianggap bodoh sama orang-orang pada zaman itu. Dan dianggap hal yang gila pada orang zaman-zaman itu. Bahkan kekristenan lahir bukan namanya itu berdasarkan pujian. Tetapi itu ada julukan bagi mereka yang bodoh. Tetapi Tuhan pakai salib yang hina itu untuk meninggikan setiap orang yang percaya. Dan itu kasih yang terlampau besar Bapak Ibu Saudara. Yang tidak mungkin kita bisa bayar dengan 1 juta, 1 miliar, triliunan, itu gak akan bisa kita bayar. Karena itu Tuhan mau ajak kita. Tuhan Yesus sendiri sudah lakukan itu. Dan bagaimana dengan kita di dalam pertama, secara khusus komunitas kita sebagai anggota tubuh Kristus. Sudahkah kita hidupi kasih itu? Dan yang kedua, kita juga diajak untuk kita kembali mengingat akan pentingnya menghidupi kebenaran. Jadi ketika kita paham dan sudah melakukan kasih,
Dan di bagian kedua, gaya hidup yang harus kita hidupi adalah standarnya harus kebenaran firman. Standarnya harus sebagai kebenaran itu menjadi prinsip yang memandu atau yang menjadi penuntun bagi kita untuk melakukan langkah demi langkah wujud nyata kasih itu dalam hidup kita, sehingga motivasinya dan lain sebagainya itu nggak berubah. Nah, dalam bagian ini Paulus sendiri menekankan tentang bagaimana kebenaran yang ada dalam Kristus itu tidak hanya sebatas keyakinan, trust, percaya, bukan hanya sekedar wes aku percaya dibaptis, dapat KTP Kristen, dapat jaminan kekal, aku masuk surga. Itu bagian yang paling mendasar, yang pertama yang harus kita pahami. Dan itu bagian yang betul-betul nggak salah. Tetapi bukan hanya berhenti sampai di situ, tetapi kita harus menghidupinya di dalam hidup kita. Makanya Paulus bilang, harus kamu wujudkan dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Dan harus itu diterapkan, dilakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Paulus sekali lagi, dia menjelaskan kepada jemaat di Efesus itu tidak dengan kata-kata yang muluk-muluk, dengan kata-kata yang penuh arti yang harus diterjemahkan lebih dalam, enggak. Tapi bagian ini dia kasih contoh-contoh real, dia kasih contoh-contoh nyata. Bagaimana orang percaya itu dipanggil untuk tidak hanya membiarkan dirinya tuh dimakan oleh amarah, dimakan oleh keinginannya. Dosa yang terus mau menggerogoti seperti penyakit kusta atau kanker gitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia mau mengajak, mereka harus melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jadi tindakan itu harus dilakukan dengan dasar kasih dan prinsip kebenaran firman. Sehingga ini menunjukkan sebuah tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Menunjukkan tanggung jawab yang penuh kejujuran dan nyata di hadapan Allah. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 28, itu Paulus kasih contoh. Paulus ingatkan bahwa orang percaya harus mampu kendalikan emosinya. Dalam hal sederhana, emosi Bapak Ibu Saudara, khususnya kemarahan, agar tidak jatuh dalam dosa. Karena memang sangat rentan Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup yang dipenuhi kebenaran, mereka harus bekerja dengan kejujuran dan membantu sesama sebagai anggota tubuh Kristus. Itu contoh real yang Paulus katakan, kebenaran yang kamu pahami itu bukan hanya sekedar kamu tahu, tapi hidupi. Dan ini contoh-contoh yang harus dihidupi. Dan yang kemudian juga di ayat yang ke-30, di situ Paulus kasih nasihat bagaimana jemaat harus jaga kekudusan. Jadi ini bagian yang di dekat bagian akhir ayat ini, dia bilang bahwa aspek kekudusan itu juga menjadi bagian penting. Artinya dalam segala kondisi kita jangan sampai mendukakan Roh Kudus dalam hidup kita, dan jangan sampai mematikan juga Roh Kudus itu untuk dapat kembali mengingatkan kita, menegur kita, oh ini salah Jonathan, kau sudah melakukan hal yang salah. Jangan sampai kita mematikan, mendukakan Roh Kudus itu dan membuat kita nggak peka lagi dengan Roh Kudus itu. Jangan sampai kemarahan, keinginan, keegoisan itu yang Paulus sampaikan. Makanya di setiap tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran, itu udah Paulus bilang itu udah melukai Tuhan, itu udah mendukakan Roh Kudus. Jadi ketika kita marah aja, ngomong keras dan menunjukkan eksistensi kita yang marah itu udah kita dukakan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dan ya, kita kembali dikasih bagaimana kebenaran nggak hanya jadi masalah moralitas. Jadi kebenaran itu bukan hanya masalah moralitas pribadi, ya, etika yang kita pegang, tetapi juga itu mengatur bagaimana kita harus bertindak dengan bijaksana dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena kita dipanggil untuk tidak biarkan amarah itu berkembang jadi dosa. Paulus bilang, dia tidak larang kita marah, tapi dia bilang, jangan sampai padam, jangan sampai amarahmu itu, jangan biarkan amarahmu itu lebih daripada matahari terbenam. Jadi sebelum matahari terbenam, segala hal yang membuat kita menjadi
berdosa atau membuat kita marah yang berlebihan dan sampai itu mengakar menjadi kebencian, itu lepaskan, itu buang. Dan di dalam bagian ini kita harus melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri, sehingga ini menunjukkan tanggung jawab. Ya, tanggung jawabnya bukan di dalam orang-orang komunitas kita, tapi tanggung jawab kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang lihat, Saudara. Tuhan yang menilai akan hidup kita. Dan Dia yang menuntut kita untuk hidupi kebenaran itu. Sehingga Paulus juga sangat-sangat jelas ya, kalau kita lihat. Dia kasih contoh-contoh mengenai perubahan gaya hidup yang bertolak belakang dengan keinginan dosa itu, daging itu. Di situ dia bilang, tinggalkan dusta dan bicaralah yang benar. Mengendalikan amarah dan jangan biarkan iblis itu menguasai kita sehingga berlarut-larut dalam kemarahan. Jangan mencuri, tapi bekerjalah dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai hidup dalam nikmat dosa itu. Dan ini juga Paulus ingatkan, hindari perkataan kotor, ngomong yang kotor. Ucapkanlah hal-hal yang tidak menjatuhkan, menjudgmental orang. Karena itu adalah sebuah penghakiman. Tapi lakukanlah, katakanlah apa yang membangun buat orang lain. Itu menjadi bagian yang warning bagi kita untuk kita berjalan, melakukan kasih, hidupi kebenaran firman itu. Sehingga di dalam perjalanan kita memahami bahwa kita harus ingat, jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus dalam perilaku kita dan bahkan menyakiti sesama kita, baik dalam komunitas anggota tubuh Kristus dan juga bagi orang-orang yang di luar. Bapak Saudara, akhirnya di sini kita juga diajak untuk kembali lihat, merenungkan bagaimana menghidupi kebenaran itu. Dan saya juga teringat kepada John Calvin sebagai salah satu tokoh reformator kita. Dia menyampaikan sebuah semboyan prinsip hidup daripada John Calvin yang dia pegang. Cor meum tibi offere Domine prompte et sincere. Nah, ini satu bagian di mana aku mempersembahkan kepadamu hatiku Tuhan dengan tepat dan murni. Dan itu bagian yang dia tidak mudah juga lakukan. Dia juga sama seperti kita, manusia yang berdosa. Tapi dia mau lakukan itu. Dia mau berjuang, mereformasi gaya hidupnya. Dan ini sebuah juga panggilan untuk kita. Ini menjadi sebuah penguatan bagi kita. Mungkin yang hari ini merasa, aku udahlah, malas dah. Aku hidup gini aja gitu. Gak mau berjuang lagi, capek. Karena tidak ada perubahan apa-apa. Jadi Saudara, satu yang penting untuk kita pahami, untuk kita memulai mengenakan manusia baru, komitmen. Komitmen itu penting. Dan Paulus, John Calvin, mereka hidupi komitmen itu. Sampai kapan? Sampai Kristus datang kedua kali. Karena Kristus datang kedua kali, Dia akan menghakimi. Dia akan memisahkan antara kambing dan domba itu. Apakah kamu sudah hidup benar di hadapanku? Hidup setia dan bahkan menyerahkan hatimu untuk Tuhan. Lebih-lebih lagi, ini menjadi sebuah panggilan bagi kita. Untuk kita hidupi sungguh-sungguh akan gaya hidup ini. Ya, ini menjadi dasarnya Bapak Saudara. Dan bagian pasal 5 itu menjadi langkah konkret yang jelas yang Paulus kasih contoh dalam komunitas jemaat Efesus. Kiranya Tuhan boleh menolong kita dan juga memampukan kita, menguatkan kita melakukan suatu reformasi, yaitu perubahan gaya hidup kita. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati kita. Minta Bapak berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini kami bisa berkumpul memuji nama Tuhan dan belajar dari firman Tuhan. Terima kasih kesempatan ini dan tolong membantu kami hidup dengan baik dengan kuasa Roh Kudus yang